Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Ketemu maning karo channel Gasel 430, channel yang selalu menampilkan perjalanannya. Dan selamat bagi yang baru bergabung dengan channel Gasela. Mudah-mudahan apa yang di tutorialkan pada malam ini bermanfaat, khususnya bagi pemula ya, yang baru bikin jala, yang mau buat jala, termasuk juga yang mau cara mengikat atau masang bandul rantai atau timah guysnya. Kebetulan malam hari ini sudah saya beberapa selesaikan. Ini ada unit jala setengah ini, jala yang termasuk ukuran kecil guysnya. Dan ini sedikit kelihatan kaku karena ini memang ada permintaan biar lebih kuat. Nomor 025 ini ya, nomor 025 dari bahan senar. Kalau yang cocok itu yang 22 ya, 0222 atau 023 itu pas sekali itu ya. Nah, ini pesanan dari Kolaka guys. Malam hari ini insya Allah akan saya pasang ini bandul pertama ya, dan bandulnya sudah saya siapkan, kemarin udah beli. Nah, ini bandulnya guys, saya beli 8 kilo, saya bongkar ini, dan baru setengah kiri ya, baru setengah ini yang sudah diberesin, sudah dirapatkan, dan itu lagi setengah lagi, kira-kira 4 kiloan lah, itu belum saya rapatkan. Dan itu baru datang dari tadi, itu 5 kilo, karena memang banyak sekali nih jala yang saya pasang bandul ya. Kita sabar aja. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum pengalaman atau baru ya, saya bagi yang sudah ahli, yang sudah mentor ya, yang sudah biasa, mungkin bisa mencari alternatif sendiri. Kita lihat guys, batu ini, atau saya pakai rantai kawat guys ya. Ini rantai kawat galvalin. Bisa juga pakai timah juga nggak apa-apa. Dan saya kenapa ambil rantai galvalin ini, kawat galvalin, karena ada beberapa kelebihan kalau dibanding dengan timah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, rantai ini lebih awet, yang jelas lebih awet ya, karena bahan teksturnya itu keras, beda dengan timah. Kalau timah itu walaupun ya mungkin bagus ataupun lama-lama kalau dipakai dia akan aus, dia akan karena teksturnya lemes bisa jadi petot ya, atau jadi rubah lingkaran nanti. Kalau ini enggak, semurung ini, mungkin ramat yang sering diganti. Ini saya ambil nomor 3 guys ya, karena tadi bahan yang jala ini nomor setengah guys ya, setengah in, jala termasuk jala paling kecil. Ini bisa dipakai nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih dipakai nih, dipasang satu-satu pada ini. Saya ambil tengahnya aja, yang nomor 2 ini. Kalau nomor 3 terlalu berat nanti bisa aja. Nomor 1 juga terlalu kencang, ketat, tapi ini longgar nanti. Nah itu guys ya, pilihan yang utamanya itu harga murah, setengah dari timah, kedua ini lebih awet. Resikonya kita harus rapatkan dulu guys ya, kita lihat. Nah ini batas ini guys, ini saya kasih ciri nih, kalau berhenti digarap saya berhenti, kasih ciri dulu guys, karena tanpa ciri ini kita bisa bingung, kita bisa dibuat puyeng oleh timah ini ya. Puyeng. Nah, batas mana yang sudah selesai kan, nggak ada kan. Kalau ini ya udah, ini berarti kesini kita mulai lagi, itu aja. Ini hanya batasan aja guysnya. Kalau memang kita mencari batasan hafal ya boleh, nggak dicari juga. Nah itu kita, ini upaya kita. Jadi sebelum dipasang guysnya, baik timah nomor 01 dari 4, 5 sampai 6 juga itu yang pilihan kita, hendaknya kita harus ntar goyang nih, harus rapatkan dulu guys. Nah, lihat ini hasil yang rapat pertama, lihat. Nah ini nih. Nah dengan dirapatkan ini upaya kita jangan sampai nanti timah ini bisa gigit guys ya, karena digigit timah itu aduh sakitnya di sini guys, tambah kesel itu.
sakitnya di sini, ampun ya. Iya, siapa yang pernah pakai rantai timah, rantai kawat ya, kemudian jala itu mau ditebar, kita buruan kelihatan besar itu ya, ditebar ternyata ngait atau gigit itu ya, waduh nggak bisa ngembang. Nah, kita bandingkan dengan yang timah yang belum ini. Ini batas itu tuh, ini dari sini nih, dari sini itu belum itu. Kita bandingkan saja ya, sebagai perbandingan saja, sehingga nanti kita tahu lah. Lihat, ini adalah timah asli ya. Oh, alhamdulillah ada geluduk tuh ya. Ini lihat, bisa kemiringannya itu nggak lurus, ini bisa sedikit miring, ini bisa miring. Kemudian sambungnya ini mangap ya, mengangah ini. Nah, ini kalau masuk ke bahan ini nih, nah, itu sakitnya bukan main kita ya, keselnya. Nah, kalau yang sudah dirapat sih aman. Lihat. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai masang jala dengan harga yang murah, yang cukup cukup awet ini, kita harus ayo payah dulu merapatkan. Sederhana guys, alat yang digunakan hanya geget, ini nih martil, ini nih kampak ya, kemudian beberapa geget lagi. Kenapa geget ada dua? Nah, itu geget dua itu kadang-kadang ya di sini nggak lurus guys. Nah, di sini nggak lurus, jadi ini perlu diluruskan. Itu pakai gegep ya. Tapi kalau untuk merapatkan itu dipantek aja, pakai martil guys ya. Nah, itu aja sebagai tukar pengalaman. Nah, seperti ini nih, ini kan nggak lurus ini nggak lurus. Ini perlu digegep, ini sudah digegep, baru dilempengkan. Kalau udah lempeng dipantek kanan kiri, nah ini hasilnya ini. Nah, itu guys ya, ini hasilnya. Insya Allah ini tidak akan gigit lagi dan kita tidak akan sakit hati gitu ya. Sakit hati. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena saya merasakan sendiri kok ya. Mau jala buruan sudah ada di depan kita. Pas mau dibabet, dilempar, dia ngunci atau gigit sama temennya ya. Akhirnya jala nggak bulat, nggak lebar. Akhirnya buruan lepas. Nah, itu aja saran saya. Mudah-mudahan bisa manfaat khususnya bagi pemulanya. Kalau pakai timah langsung pasang gasnya. Kalau pakai rantai ini kita harus sabar untuk merapatkan. Saya juga ini sudah hampir 2 hari nih, karena memang nggak full, hanya sejam 2 jam berhenti, sejam 2 jam berhenti, itu aja. Nah, oke guys, bagaimana cara untuk memasang pertama ya? Pilihan kita sudah nomor 2 ya. Itu nomor 2 cocok itu. Mau nomor 3 nggak apa-apa, nomor 4 juga nggak apa-apa, itu nanti resikonya hanya berat aja. Dan perlu ketahui guys, karena nomor 2 ini setelah diakur-akurkan, dipas-paskan ini, ujung-ujung ini nih kita renggangkan dulu nih, dipaskan. Nah, ini kita di salah satu dulu. Nah, itu ternyata di longgar satu atau di salah satu ini sudah cukup ngembang ya, cukup ngembang. Jadi nggak usah dipasang 21 lah, terlalu mubazir nanti ini. Kalau seperti ini terlalu berlebihan. Jadi kita harus hati-hati antara mata jala dengan rantainya ya. Ya tergantung akhirnya pada ketentuan kita atau pilihan kita, mau besar kecil, kecil besar, itu tergantung lah. Jadi ini cukup dipasang satu-satu guys. Nah, kemudian setelah akhir anyam guys, baru kita ambil cari nah, ini umpama ini terakhir anyam guys ya. Kantongan ini saya anyam 25 mata guys. Ini yang setengah ini. Biasanya paling 21, 19, 20 itu cukup ya. Tapi kalau ini karena matanya kecil, saya anyam sampai 25. Kesel juga ini. Jalannya 3 meter lebih ya, 3 meter 20-an. Anaknya 12. Cukup kesel guys. Ini kalau dianyam sesenti 1 mili seperempat atau setengah, ini bisa 4 meter setengahan ini. Nah, saya biasa guys kalau untuk terakhir nganyam jala itu
terakhirnya ini bukan pakai senar guys ya, bukan pakai senar, tapi saya suka pakai benang ini, benang nilon D6 guys, dianyam ya, terus sampai nyambung di sini. Nah, yang satu kita sisakan seperti ini, yang satu lagi sebelah anyamannya itu masih nempel, masih dalam jarum ini. Nah, ini cobannya, ini coban atau jarum yang saya pakai itu jarum nomor 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini nomor 2 betul. Kalau nomor 3, nomor apalagi nomor 4 itu nomor 3 apa, nomor 1 itu terlalu besar ya, nomor 2 cukup lah, apalagi yang jumbo. Nah, caranya guys, untuk masang pertama mula dari batu, setelah batu pilihan sudah ada, ini sudah sesuaikan, dicocokkan dengan mata yang kita pasang. Ini nanti saya pasang satu-satu guys, cukup nih, seperti ininya, satu-satu aja cukup, jangan 21 karena ini matanya kecil. Kalau mata 3/4 atau mata sein lebih mungkin, atau sein bisa lah 21 kalau mau berat. Karena ini juga rantai ini adalah sedikit ringan dibanding timah guys ya. Saya coba kalau rantai ini yang nomor 2 ini 1 kilo itu perkiraan 5 meter setengah lah, 5 meter setengah ini panjangnya. Kalau timah itu hanya 4 meter lebih, jadi sangat jauh selisihnya. Jadi diibaratkan kalau memakai timah ya dengan ini sama-sama panjang, misalkan 25 meter atau 20 meter, itu ternyata beratnya nanti beda guys. Kalau timah lebih berat, kalau ini lebih ringan. Nah, ini adalah salah satu antisipasi buat jala yang pola rumusnya itu lebar sekali. Nah, ini pola rumusnya lebar guys. Kalau dikasih timah mungkin hampir 5 kiloan. Ini juga paling 4,5 kilo lebih lah mungkin perkiraan ininya. Jadi seperti itu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Jadi pertama untuk dasar itu pakai benang, kita naik atau kita pasang juga pakai benang ya, benang nilon maksud saya. Diselang satu aja guys. Ini yang satu jangan dipakai dulu, ini satu biar nanti lebih. Jadi yang dipakai yang ini aja, yang kedua ini, dengan cara ditempel miring ya. Lalu ini beban berat ini bawah. Nah, ini dicokal aja sini, ntar ya. Nah, ini, nah ini, nah sudah, tarik aja biasa. Jarak ini, nah, jarak ini nih, ini diperkirakan dengan kaki ini aja lah, diperkirakan aja. Jadi nggak ada ukuran pas. Kemudian kita tali pertama. Biasanya saya menggunakan tali mati guys ya. Ini di sini nggak ada kolongnya, nggak ada kolong lah, tali mati langsung. Nah, kalau sudah nali, kita satu kali lagi. Ya. Kemudian masuk ke ini guys, ini tali biasa, tali 3 kali biasa, jangan tali sekali lah ya. Itu juga bisa sih kalau satu. Kita ambil satu kaki ya, ambil satu kaki ya, baru dikunci di bawah ini yang ini di bawah, dikunci di bawah simpul nih. Nah, kemudian kita bilang satu langkah, ini satu langkah bilang. Nah, kita mulai langkah ini nih, ini sambung, mau ditutup disambung nggak apa-apa, mau dilewat nggak apa-apa ya, tergantung. Ini udah aman, udah, kalau udah dirapatkan aman lah. Nah, tuh ya, kalau sudah akur kita kunci satu. Nah, kita terus guys anyam sampai selesai ya, sampai selesai. Jadi selangnya hanya satu aja, nah seperti ini selang. Nanti kita selesaikan dulu satu. Nah, selang seperti ini. Ini kalau terlalu panjang kita tarik dikit nggak apa-apa. Nah, itu akur ya. Nah, beginilah guys ya, khususnya buat pemula baru yang mencoba naik jala atau masang batu rantai timah. Sama ini hanya selang satu ya, sesuai komit kita awal ya. Kalau lewat satu guys ya. Kalau yang masang nanti 1-2 dengan pilihan yang tepat ya silakan 1-2 nggak apa-apa. Bahkan kalau jala yang 2 jari ya, 2 jari atau di atas jempol bisa aja dipasang 21, itu tergantung. Karena
pasang 12 atau 22 itu ada kaitannya dengan bebannya. Makin banyak masang selangnya itu juga nanti resikonya beban. Gitu guys ya. Ada juga beberapa teman saya yang komunikasi di WA ya, terima kasih juga ya buat Kang Amin di Serang. Dia baru katanya mau belajar anyam jala ya, tahu dari temen mungkin pengalaman nyoba rumus-rumus orang ya, dia buat rumusnya mungkin 9 atau 10 anak, jalannya hanya 2,5 meter katanya. Ternyata dibelikan rantai itu udah 6 kilo belinya, itu masuk semuanya tapi kurang. Aneh kan? Artinya jalan 2,5 meter, beban beratnya itu 6 kilo lebih, mungkin 7 kilo atau ya 6 lebih lah pokoknya mah. Itu enggak apa ya, enggak imbang guysnya. Jalan 2,5 meter itu apapun bentuknya itu setara paling 3,5 3 kilo, itu pas lah. Itu sesuai dengan berat dengan ramat atau daun. Kalau daun yang 2,5, apalagi daun yang senar-senar kecil itu dengan beban berat itu cepat rusak guysnya, cepat rusak ramatnya nanti. Konsultasi ternyata dari pola-pola anak yang dia jadikan itu, yang dia pakai itu pola rumusnya anak ya mungkin kurang pas guysnya, sehingga sangat hati-hati sekali buat rumus guysnya, pola anak. Memang setiap orang punya rumus, punya pola masing-masing ya. Saya sendiri beberapa pola rumus itu ya hasil dari itu ya, hasil dari uji coba sendiri, dari kesalahan, dari yang tadinya nurut atau kata orang begini kita coba, ternyata banyak manfaatnya kalau kita sering belajar lah. Ada yang rumus atau biasa aja, jala boleh panjang ya, ternyata ditebar kecil, ada yang gitu. Ada jalannya biasa aja, yang sedang-sedang aja, tapi lebarnya seperti jala yang besar. Nah, itu sebenarnya kuncinya ada di pola rumusnya ya. Terutama pola rumus yang menggunakan anak balik itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Walaupun di sana tidak ada urut anak ya, saya sudah tidak menggunakan lagi itu bahwa anak harus urut lempeng, alah udah. Awalnya seperti itu saya juga, ada 1 anak 2 kudu ke bawahnya lurus, nggak usah mau zigzag atau dimanapun. Kalau mau anak ya udah nganak aja gitu, kalau nggak anak nganyam biasa, kalau mau anak aja udah, nggak lurus nggak usah. Karena lebar jala, bentang jala, buka jala itu bukan lurusnya anak, bukan, karena penambahan anak yang pas ya, itu aja. Mau berat mau ringan itu tergantung kita juga. Nah itu Kang Amin ya, makasih Kang Amin atas atensi perhatiannya terhadap channel Gasela 430. Kita bisa komunikasi lewat WA. Saya tidak akan ya apa ya, suka-suka sih, saya nggak menyalahkan pola-pola orang apa-apa, tapi mungkin kita harus disesuaikan sederhana. Kenapa lagi kita buat jala untuk jual guysnya, kita harus efisien semungkinnya. Bahan harus irit ya kan, iya, bahan harus irit, bandul harus irit gitu kan, yang penting jala buka, itu aja. Saya bagi penjual jala itu, jala yang harusnya 4 kilo ternyata 5 kilo, itu sudah selisih sekilo kan. Harga sekilo sekarang berapa? 70. Itu udah, kita udah sebagai bandar eleh itu. Iya, sebagai bandar eleh harus hanya 4 kilo lebih sedikit, ternyata sampai 5 kilo. Kita ke bandar eleh, kalah kita ya. Maaf ya, saya banyak ngomong ke sana kemari. Pada dasarnya ini hanya pengalaman saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar ini ya. Juga buat Ridwan Tomang itu yang di Singapura ya, yang katanya coba naik jala, masang jala gimana bang. Ya ini Kang Bang Ridwannya, nah ini kalau dilihat ini tuh tali satu, ini nih yang pertama ini, dari pertama ini pertama disisakan aja dulu, baru ikat selang satu, ini ikat selang satu, ikat selang satu. Nah, ini dipasang namanya satu-satu. Kalau kita bentang satu aja, udah full ini, udah full.
Jadi mata jala itu sudah dibentang full ini. Tapi kalau mata jala dipasang seperti ini guys ya, nah ini juga satu kerugian nanti. Satu kerugian, walaupun nanti jala lebih ringan, tapi bentangan jala itu tidak full mekarnya. Kalau ini full sudah, insya Allah. Nah itu ya guys ya. Ini cara untuk memasang tali timah atau rantai atau apa. Dan khususnya buat Kang Asra yang ada di Kolaka. Nah ini pesanan jalannya Kang ya. Malam ini saya saya geber ya, saya gas katanya, digas ini malam ini. Kemari sudah ngeberes-beres setengah, mulai ini dipasang Kang ya. Sabar Kang ya. Insya Allah nanti saya kirim ke Kolaka ya, tidak akan lama lagi terbang. Tapi lumayan juga itu ongkirnya ke daerah Sulawesi dan Kalimantan itunya. Di atas 300 sampai 450-an. Tapi demi jala guys ya, demi jala saya salut lah buat Kang Putu, Kang itu Kang Asra ya, juga Kang Reza itu yang dari Kalimantan, itu pesanannya 5 meter nih. Ini pesanan Kang Reza ini 5 meter Kang. Insya Allah sebentar lagi nih, baru gantongan 8 mata kalau nggak salah, udah sedikit lagi. Jadi ternyata kalau untuk ke hobi gitu ya, kesenang ke hobi itu nggak masalah lah, masalah finansial itu. Ongkos jalan sampai 450 guys, sampai 400.000 ongkosnya, ongkir tidak diperhitungkan. Yang penting jalan beres sesuai keinginan. Terima kasih ya buat Kang Reza, Kang Putu, itu sudah pesen 2 kali nih. Oke guys, sudah ngecoblak kesana kemari bersama guys malam hari ini untuk pertama masang jala pesanan dari Kang Asra di Kolaka ini. Kayak ini bentuknya bagus, cantik guys ya. Nah seperti inilah ya, buat Kang Toman, Kang Amin juga yang ada di Banten itu. Nah ini cara saya memasang rantai. Dan kalau penasaran dengan Gasela, silakan buka YouTube Gasela 430 atau lewat WA juga, saya selalu terima untuk Anda yang berkonsultasi sambil belajar, kita juga sambil sharing ya. Terima kasih atas atensinya, segala perhatiannya malam hari ini. Kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan momen-momen atau konten-konten yang lain. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Ketemu maning karo Gasela 430 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.